Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum memasuki ke inti tema kita hari ini, saya akan terlebih dahulu mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Baiklah, perkenalkan, nama saya Airi Ramadhani. Di sini saya akan sedikit mengulas mengenai inventory atau bisa dikenal dengan persediaan pada perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Persediaan pada perusahaan dagang berupa persediaan barang dagangan, merupakan persediaan berupa barang dagangan yang dibeli oleh perusahaan untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuk dari barang tersebut. Sebagai contoh, sebuah perusahaan membeli elektronik berupa televisi, kulkas, dan lain-lain. Tentu tidak bisa kita rubah bentuknya. Persediaan barang dagangan merupakan bagian dari aset lancar yang akan memberikan manfaat ketika telah terjual. Persediaan pada perusahaan manufaktur terdiri dari persediaan bahan baku. Persediaan berupa bahan yang akan diproses menjadi barang jadi melalui proses produksi yang melibatkan tenaga kerja langsung. Sebagai contoh, perusahaan mebel, tentu bahan bakunya yaitu kayu. Karena kayu tersebut akan diolah menjadi furnitur seperti meja, kursi, dan lemari yang dapat dijual kembali. Yang kedua, persediaan barang dalam proses adalah persediaan berupa barang yang belum selesai menjadi barang jadi sampai akhir periode ketika perusahaan menyusun laporan keuangan yang sudah menyerap biaya produksi dan akan dilanjutkan kembali pengerjaannya pada periode berikutnya dengan menyerap biaya produksi kembali. Yang ketiga, persediaan barang jadi adalah persediaan berupa barang yang sudah selesai melalui tahapan proses produksi dan siap untuk dijual kepada pembeli atau diserahkan kepada pemesan. Ketiga jenis persediaan ini merupakan bagian dari aset lancar dan akan dilaporkan pada laporan posisi keuangan. Cara penentuan kuantitas ini akan berbeda tergantung sistem pencatatan persediaan yang digunakan perusahaan. Yang pertama, sistem pencatatan perpetual. Pada sistem perpetual yang menggunakan kartu persediaan sebagai buku pembantu. Persediaan yang digunakan untuk mencatat setiap mutasi yang berhubungan dengan barang dagangan. Maka, jumlah kuantitas persediaan barang dagangan akan dapat diketahui setiap saat dengan melihat catatan pada kartu persediaan. Perpetual juga tetap melakukan perhitungan fisik persediaan pada setiap akhir periode. Jika terdapat perbedaan antara unit barang dagangan yang tersisa menurut catatan, yang menjadi acuan untuk menentukan nilai persediaan akhir adalah menurut hasil perhitungan fisik, dan perusahaan akan membuat jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan nilai persediaan akhir ini supaya sesuai dengan nilai menurut perhitungan fisik. Yang dimaksud dengan perhitungan fisik yaitu sebagai contoh, saya memiliki sebuah perusahaan mebel. Tentu sudah ada barang yang sudah jadi, seperti meja, kursi, dan lemari. Oleh karena itu, yang dihitung adalah barang fisiknya yaitu berbentuk lemari, kursi, dan meja tersebut. Sistem pencatatan periodik. Pada sistem pencatatan periodik, jumlah kuantitas barang dagangan pada akhir periode baru dapat diketahui setelah perusahaan melakukan perhitungan fisik persediaan pada setiap akhir periode. Ada dua syarat kesepakatan yang mempengaruhi kapan peralihan kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli. Yang pertama, FOB Shipping Point adalah suatu syarat kesepakatan di mana kepemilikan atas barang dagangan sudah beralih dari penjual kepada pembeli sejak di gudang penjual, sehingga yang membayar biaya angkut adalah pembeli. Yang kedua, FOB Destination Point adalah suatu syarat kesepakatan di mana kepemilikan atas barang dagangan baru beralih dari penjual kepada pembeli
setelah barang tersebut sampai di gudang pembeli, sehingga yang membayar biaya angkut adalah penjual. Sebagai contoh, PTA merupakan perusahaan dagang yang beroperasi di Kota Bengkulu, melakukan pembelian barang dagangan tanggal 28 Desember 2019 sebanyak 1000 unit dengan harga perolehan per unit $5 dari perusahaan grosir di Jakarta. Barang tersebut dikirim melalui jasa pengiriman darat pada tanggal 29 Desember 2019 dan baru sampai di PTA tanggal 2 Januari 2020. Jika PTA menyusun laporan keuangan tahunan pada tanggal 31 Desember 2020, maka barang dagangan yang dibeli tanggal 28 Desember 2019 tersebut akan diakui sebagai persediaan barang dagangan perusahaan atau tidak pada laporan keuangan per 31 Desember. Untuk menjawabnya, maka tergantung pada syarat kesepakatan yang tertera pada faktur pembelian. Yang pertama, jika kesepakatan FOB Shipping Point, maka kepemilikan atas barang dagangan yang dibeli tanggal 28 Desember 2019 tersebut sudah beralih dari penjual kepada pembeli sejak di gudang penjual. Sehingga pada laporan keuangan per 31 Desember 2019, PTA sudah boleh mengakui barang dagangan tersebut sebagai persediaan barang dagangan yang akan dilaporkan pada sebagai aset lancar PTA. Baiklah, di sini PTA sudah dapat mengklaim bahwa barang yang dibelinya sudah termasuk beralih kepada kepemilikan PTA. Karena pada FOB Shipping Point peralihannya sejak dari gudang penjual. Yang kedua, FOB Destination Point. Maka kepemilikan atas barang dagangan yang dibeli tanggal 28 Desember 2019 baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah barang dagangan tersebut sampai di gudang pembeli di Kota Bengkulu, yaitu tanggal 2 Januari 2020. Sehingga pada laporan keuangan per 31 Desember 2019, PTA belum boleh mengakui barang dagangan tersebut sebagai persediaan barang dagangan milik PTA. Jadi, PTA tidak boleh mengklaim bahwa barang yang dibelinya sudah beralih kepada kepemilikannya. Karena di FOB Destination, peralihan kepemilikan barang boleh diakui atau boleh diklaim pada saat barang telah sampai di gudang PTA. Metode penilaian persediaan. Yang pertama, metode harga perolehan. Penilaian persediaan menggunakan harga perolehan, artinya persediaan akhir dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dikalikan dengan harga perolehan per unit. Harga perolehan atas barang yang dagangan adalah semua pengeluaran yang dibayarkan oleh perusahaan untuk memperoleh barang dagangan sampai barang dagangan tersebut siap untuk dijual. Yang kedua, LIFO, last in first out. LIFO adalah asumsi arus harga perolehan, di mana nilai persediaan barang dagangan akhir dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dengan harga perolehan per unit untuk harga perolehan awal. Sedangkan harga pokok penjualan pada sistem periodik akan dihitung dengan mengurangkan harga perolehan atas barang yang terjual. Yang ketiga, average method adalah asumsi arus harga perolehan, di mana nilai persediaan barang dagangan akhir dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dengan harga perolehan rata-rata per unit. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan atau saya jelaskan mengenai inventory atau bisa dikenal dengan persediaan. Jika saya terdapat salah kata, salah bicara, saya mohon maaf. Dan saya juga minta maaf kalau dalam saya menerangkan sedikit tidak enak atau terbata-bata. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tema channel saya selanjutnya.